Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pada kesempatan kali ini, kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kedudukan dan peran Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem demokrasi Indonesia. Sebelum mulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Jessica Gloria, saya sendiri Kirana Syafa Maharani, ada Maswat, Murniati, Teresia Saranga, dan yang terakhir ada Wahyu Aditya. Saya persilakan kepada yang bertugas. DPD dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang kedudukannya sejajar dengan lembaga negara lainnya, seperti MPR, Presiden, DPR, MA, MK, dan BPK, yang dalam sistem ketatanegaraan kita dikategorikan dalam jajaran lembaga tinggi negara. DPD sebagaimana yang diatur dalam pasal 223 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 mempunyai fungsi untuk mengajukan usul kepada DPR mengenai rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dan ikut dalam pembahasan serta memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu. Konsep Dewan Perwakilan Daerah atau DPD merupakan unsur utusan daerah dan merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat 2, Pasal 22C, dan Pasal 22D setelah mengalami perubahan. Adapun gagasan semula dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah adalah untuk menggantikan sistem perwakilan satu kamar menjadi dua kamar. DPD selaku lembaga perwakilan daerah yang memiliki karakter keterwakilan berdasarkan daerah-daerah, pada hakikatnya memiliki karakter keterwakilan yang lebih luas dari DPR, karena dimensi keterwakilannya berdasarkan seluruh rakyat yang terdapat pada daerah tersebut. Lanjut, Tere. Realita. Dilema DPD sebagai lembaga wakil rakyat daerah yang dipilih secara nasional, pamor politiknya makin tidak merakyat dan tidak jelas basis legitimisasinya. Tidak seperti para wakil rakyat yang mewakili suara partai politik, maka basis politis DPD serba tidak jelas. DPD tidak memiliki basis massa politik yang jelas dan tidak ditunjang adanya relasi emosional ideologis dengan para pemilihnya sebagaimana dimiliki partai politik. DPD kalah pamor dibandingkan DPR yang memiliki kewenangan lebih luas, jelas, dan powerful. Walaupun sama-sama dipilih melalui mekanisme demokrasi yaitu pemilu 2004, kehadiran DPD penyedap. Selanjutnya yaitu masalah. Anggota DPD yang terdiri dari 4 orang mewakili tiap-tiap provinsi, tidak peduli apakah provinsi padat penduduk atau tidak, menghadapi dua masalah serius. Pertama, menyangkut keringnya relasi emosional politis antara elit dan massa. Padahal, relasi emosional ideologis merupakan faktor pengikat yang sangat dibutuhkan sebagai modal melakukan tawar-menawar politik dalam pasar politik dengan kekuatan politik lainnya. Kedua, ketiadaan relasi emosional ideologi antara elit DPD dengan pemilih dapat menimbulkan krisis keterwakilan politik yang berujung pada ketidakpedulian rakyat pada kinerja politik DPD. Lebih jauh, hubungan anggota DPD dengan massa dalam sistem rekrutmen anggota DPD yang tak jelas kriteria politiknya hanya akan menghasilkan elit DPD yang tidak mengakar. Masyarakat sendiri belum tentu memahami program kerja anggota DPD itu sendiri. Solusi.
Peluang untuk memaksimalkan fungsi dan peran politik DPD terletak pada perkembangan pasal 46, yaitu kerangka kerja DPD dengan memfasilitasi aspek-aspek pelaksanaan undang-undang otonomi daerah yang mampu membawa perbaikan kondisi daerah. Misalnya memperjuangkan masalah anggaran, DAU daerah, pemekaran daerah, dan maksimalisasi hubungan pusat dan daerah. Tampaknya solusi yang dapat ditawarkan untuk merekrut legitimasi DPD adalah dengan memperjelas isu-isu politik strategik yang representatif sesuai dengan kepentingan dan kondisi daerah yang diwakilinya. Isu-isu strategik yang relevan diantaranya satu, mengembangkan tema dan isu yang memiliki nilai aspiratif politik daerah. Yang kedua, menjadi inisiator hubungan pusat dengan daerah. Yang ketiga, memetakan potensi dan karakteristik kepentingan daerah, dan yang keempat melakukan kerjasama dengan partai politik di daerah untuk memecahkan solusi. Dari presentasi kali ini dapat disimpulkan bahwa posisi DPD sebagai lembaga perwakilan politik yang mewakili kepentingan daerah atau provinsi cenderung terpuruk. Di satu sisi, jaminan legitimasi politik dan moral yang mengesahkannya melalui pemilu tidak dengan sendirinya akan menguatkan posisi politiknya. Dengan kondisi pasar politik yang makin terbuka dan kompetitif, posisi DPD hanyalah salah satu aktor dari sekian banyak aktor politik lainnya. Munculnya kelompok-kelompok kepentingan yang menandai pluralisme politik di era transisi demokrasi membuat DPD harus bersaing ketat dengan kekuatan partai politik di tingkat DPR. Jadi sekian dari presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.